pada video kali ini, yaitu ini ya, untuk perapian aja, perapian dari kelas dari inputan ini. Lumayan panjang kan? Nah, sekarang kita perbaiki menggunakan direktif bawaan dari Laravel, yaitu menggunakan direktif kelas ini nih. Ini contoh penggunaannya. Misalkan di sini nih. Ini padding ini defaultnya gitu. Jadi masuk ke sini nih. Misalkan untuk ketebalan font itu di sini kan false ya, jadi tidak akan dimasukkan. Tetapi kalau true, contohnya ini nih, untuk warna tulisan yaitu true ya, maka di sini akan diterapkan atau akan dimasukkan gitu ke kelasnya. Kita terapkan di sini, kita masukkan yaitu sebuah direktif kelas, sebuah array ya, value-nya, maksudnya parameternya sebuah array. Pertama itu ini sudah pasti ya, form kontrolnya seperti ini, tetapi bagian is invalid ini ada kondisi gitu. Nah, di sini untuk kondisinya, kalau true kan, atau false gitu. Kalau false maka tidak akan disertakan kelas is invalid ini. Kalau true akan disertakan. Karena ini berupa ini ya, direktif error ini tidak akan berfungsi dengan baik ya kalau dimasukkan ke sini nih. Tuh kan. Nah, caranya itu saya di sini sudah menyiapkan ya untuk penambahan helper baru gitu. Dengan nama helpernya itu is invalid error. Yaitu ini. Caranya itu di sini buat file baru ya. Di dalam folder support di apps. Ini sementara saya masukkan dulu ya nama helpernya. Jadi nantinya itu seperti ini. Tinggal masukkan aja si nama key-nya, yaitu ini. Nah, ini yang baru ya, tanpa menggunakan ini. Nantinya itu akan seperti ini. Nah, sekarang kita buat dulu di bagian folder apps ini, folder baru dengan nama support. Kemudian file baru dengan nama helper. Karena ini pasti datanya A, maksudnya metode itu banyak nantinya tuh. Jadi saya tambahkan S ya, .php. Ini aja, langsung aja kopikan ini. Sekarang itu baru satu file ya, maksudnya satu metode gitu, yaitu is invalid error. Nah, supaya ini otomatis di load ya ketika running atau ketika dieksekusi si aplikasinya, yaitu di bagian composer.json, bagian ini ya, property autoload, tambahkan ini, itu file bagian composer.json, bagian autoload saya letakkan di bawah PSR strip path ini, yaitu files ini berupa maksudnya berupa array si value-nya, tinggal masukkan yaitu titik ke apps, lalu ke support, lalu pilih ke helper.php. Itu ini ya, akan memanggil ke apps, support, ini nih, kelas ini, maksudnya ke file ini nih, file helper ini. Setelah itu maka lakukan namanya itu di terminal ya, composer dan autoload. Ini bisa dicek di sini, composer. Nah, ini nih.
Kita ulangi lagi. Composer. Kita masukkan perintahnya, lalu enter. Di sini tunggu sampai prosesnya itu selesai. Oke, untuk ini ya, perintah dari DAM autoload-nya selesai. Sekarang tinggal di bagian indeksnya. Kita coba dulu ini nih. Kita coba dulu apakah berhasil. Kita coba tes. Maka di sini hasilnya sama ya. Tidak ada error. Kita cek. Oke, ini ada ya, is invalid. Misalkan kita masukkan. Maka untuk kelas dari input email ini, bagian is invalidnya hilang ya. Berarti untuk helper ini sudah berfungsi dengan baik. Tinggal lanjutkan di bagian inputan password. Kita ganti nih. Ini hapus sampai ini, hapus aja sampai tutup dari ini kutipnya ya. Kemudian ini ganti menjadi password. Oke, di sini validasinya muncul juga ya bagian password ya. Oke, selesai untuk ini ya, untuk perbaikan dari ini. Jadi awalnya itu kan menggunakan kelas ini seperti biasa. Sekarang menggunakan directive kelas ini. Jadi ini lebih simpel gitu, tanpa perlu menggunakan directive error lagi. Dan pengecekan untuk atau penambahan kelas propertinya menggunakan kondisi ini nih. Ini untuk kelas defaultnya. Jadi di sini pertama itu ada tambahan lagi helpernya seperti ini kodenya ya. Tambahkan, yaitu pengecekan dulu. Misalkan belum ada nama helper itu, nama itu is invalid, maka akan menggunakan metode ini. Diletakkan di apps ke support lalu si file helpernya. Dan jangan lupa di bagian komposernya, karena ini berupa helper ya. Jadi di sini autoload-nya bagian files ini dimasukkan nih ke apps support helper. Dan yang terakhir yaitu di sini ya, jangan lupa lakukan perintah composer dan strip autoload.